masing-masing. Dan aku pun nggak memungkiri, nggak mungkin aku bilang aku senang-senang aja ya kan, belajar senang itu tidak mungkin saudara. Ya susah, siapa yang nggak bilang susah? Siapa yang bilang bahasa itu mudah? Apalagi bahasa Jerman. Memang butuh tekad yang kuat banget sih buat ke Jerman, Iya, apalagi buat belajar bahasanya juga. Iya. Sulit, tapi bisa kok. Iya itu benar, memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa, nggak ada yang bilang nggak bisa. Gitu. Seberapa worth it sih kamu ikut au pair ini? For your information, aku nih anak pertama perempuan, aku orang Batak. Apa? Buat baja. Ayo is. Baja besi campuran aluminium gitu ya. Tahu lah gimana orang tua Batak kayak gitu ya. Bahkan aku mungkin akan disuruh jadi PNS. Besoknya langsung keluar bisa aku pas aku lagi motong wortel. Swear. Tapi aku bakal tolerir kan. Spill nilainya dong. Lupakan. Semangat. Baby, lock the door and turn the lights down low and put some music on that's soft and slow. Oh bukan dah GF nanti dia bilang seperti ini ya. Tolong tag GF-nya ya. Tolong banget. Tolong gitu ya. Nanti undang aku boleh gak sih? Iya, feeling dah. Just to be your man. There's no hurry. Nasinya Indomie, sausan, lada, terus apa lagi bumbu-bumbu yang nggak jelas. Royco. Oh satu lagi, kopiku harga 5.000. Jadi kan kami berangkat, kami belanja. Kami kan belanja. Habis itu, mau nih ngasih kopiku, kami ada harga 10.000, setidaknya di atas 10.000 loh. Enggak, aku nggak ngambil itu, dia ngambil harga 4.900. On it's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope. Mau nggak? Besok nanti punyamu. Nggak apa-apa. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Tiba saatnya kita mengantar peserta YJ lagi untuk berangkat ke bandara ya. Untuk berangkat ke Jerman lebih tepatnya, bukan ke bandara. Iya. Oke, nah spesialnya hari ini kita itu sebenarnya nggak cuma mengantar satu peserta aja, tapi dua, yaitu Kak Ana dan juga Deborah. Cuman kita udah berbagi cerita nih dengan Kak Ana waktu di graduation. Yap. Nah sekarang kita akan mengantarkan dan juga berbagi cerita sama Deborah. Kenapa manggil aku nggak pakai kakak? Oke deh kalau gitu. Oke. Nah kalau gitu boleh nggak sih kita kenalan dulu nih Kak Deborah? Auf Deutsch oder auf Indonesisch? Auf Deutsch. Okay. Boleh. Halo Leute. Ich heiße Deborah Jivita Sihaan, man kann mich Debbie nennen und ich bin 23 Jahre alt dieses Jahr. Das ist alles, danke. Aku mau nanya nih Deborah, kan kamu lulusan S1 nih. Iya. Kenapa kamu nggak milih kerja aja gitu di Indonesia? Aku maunya kerja sih, cuman memang aku lebih mau menikmati hidup dulu. Jadi aku tuh pengen di masa muda itu pengen banyak melakukan hal yang orang di masa mudanya itu nggak ngelakuin itu kayak gitu. Jadi aku dari dulu tuh pengen jadi orang yang beda dari yang lain. Jadi nggak mau jadi kayak gitu-gitu aja gitu. Nggak mau didikte sama orang. Oh umur segini harus gini, umur segini harus nikah, umur segini harus ini. Enggak, aku nggak mau kayak gitu. Tapi aku maunya itu ya, aku mau nikmatin dulu. Dunia ini masih banyak yang perlu yang bisa dilihat. Bener. Jadi kayak lebih haus gitu. Akan pengalaman. Iya. Banyak banget kan. Betul. Oke.
Nah, terus waktu itu kamu mikirnya memang spesifik Jerman atau yang penting luar negeri aja? Sebenarnya aku pengennya keluar negeri aja. Apalagi aku ngeliat kayaknya kalau nggak salah ya, Belanda itu nggak perlu bahasa. Oh, iya. Kalau yang nggak perlu, even TOEFL juga nggak perlu. Aku pengen, cuman aku tuh nggak mampu gitu loh. Maksudnya aku nggak ngerti apa-apa, aku nggak tahu mau kemana kayak gitu. Jadi, yaudah aku cari aja nih. Gimana ya yang bisa bantu, yang bisa tolong kayak gitu kan. Setidaknya ngarahin kayak gitu. Tapi aku memang juga buat di profil aku, di liba aku dari dulu aku pengen banget ke tembok Berlin. Oh. Jadi makanya antara Belanda atau Jerman kayak gitu sih. Tapi kamu tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Memang suka tertarik sama culture gitu atau tertariknya baru waktu kamu masuk di IJ ini nih? Jadi aku itu tipenya yang kayak ada sesuatu yang bisa bangun kita gitu, sesuatu yang baru kayak karena aku Gemini ya. Jadi kita jadi aku tuh mudah bosan gitu. Jadi orangnya tuh kayak apa ya lagi yang bisa aku kerjain? Apa lagi yang bisa aku kerjain kayak gitu. Nanti waktu berangkat di sana juga kan mencari peluang, melihat peluang dan memang aku suka itu semua apalagi culture itu kan banyak yang baru-baru di situ ya. Dan beda-beda gitu loh. Jadi aku pengen aku tahu itu semua, mengerti banyak hal, mengerti cara berpikir orang kayak gitu, bagaimana menjiwai orang kayak gitu. Dan aku yang suka yang baru, bagaimana cara orang bicara, cara orang menilai, cara orang berpikir, pandangan yang baru. Makanya that's why aku nggak mau salah satu syarat aku kayak aku tuh maunya dua-duanya Deutsch kayak gitu. Oh, memang untuk Iya. practice Iya, bahasa. Kan? bener. Jadi biar nggak sia-sia kayak gitu loh. Yang bener-bener kita itu kesana fun, tapi juga dapat sesuatu yang baru. Berarti sebenarnya kamu ke Jerman lewat program au pair ini, jangka panjangnya itu apa sih? Kamu berarti mau kuliah kah di sana atau gimana? Karena kamu bilangin tadi kan kamu jurusan pertanian dan kamu juga tertarik pertanian di sana gitu. Pastinya aku pengen apa ya? Menurut aku tuh uang dan pendidikan itu sekarang udah jadi prestis kayak gitu. Tapi bukan berarti aku tuh orang yang minta dihargai banget, enggak. Tapi karena gini, kalau kita berangkat ke sana gitu kan, itu kan didengar orang. Apa sih yang kau dapat di sana kayak gitu? Nah, aku pulang tuh bawa sesuatu kayak gitu. Entah aku bawa gelar, entah aku bawa dompet yang tebal ya kan. Jadi aku memang ingin kayak gitu. Jadi apapun yang akan kulakukan di sana itu harus berdampak dan menghasilkan. Karena orang itu biasanya jarang melihat proses. Makanya aku pengen kasih hasil. Orang menilai itu dari hasil dulu. Kalau kita ngomong proses, banyak cerita kalau kata orang ya kan. Tapi hasil itu bisa bawa kita flashback lagi. Orang saat kita bilang, aku ini deh, aku dapat gelar nih di sini. Pasti baru dia nanya prosesnya gimana. Tapi kalau kita cerita proses yang susah dulu, tidak akan itu ditanya gimana. Jadi kita harus cerita dulu yang senang, yang bahagia, membangun baru ya. Susahnya begini gitu. Oke deh, tapi kalau misalkan nih dari orang tua sendiri ada kendala nggak sih kamu pergi jauh ke Jerman? For your information, aku nih anak pertama perempuan. Apa? Ayo wis. Baja besi campuran aluminium gitu ya. Jadi aku itu anak pertama perempuan. Aku orang Batak. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau ada orang Batak yang lihat kayak gitu kan, tau lah gimana orang tua Batak kayak gitu ya. Bahkan aku mungkin akan disuruh jadi PNS setelah ini kayak gitu. Kita harus tahu kasih pemahaman sama orang tua itu gimana. Puji Tuhannya itu papaku suportif, mamaku juga suportif. Kalau misalnya mereka nggak suportif, aku nggak mungkin daftar. Aku nggak mungkin juga bisa ada di sini. Ini semua adalah hasil dari dukungan pasti. Aku dulu tuh sering bilang klise banget dukungan, support gitu kan. Tapi sekarang aku ngerasain bahwa memang penting. Privilege dari keluarga, dari papa mama, baik secara finansial maupun juga secara emosional. Emosional juga itu penting banget. Aku merasakan itu baik. Aku bersyukur keluarga aku semuanya mendukung. Walaupun ya dilepas dengan ya rasa sedih, rasa takut lah, khawatir kayak gitu. Pasti. Itu udah pasti. Kalau menurut kamu di proses au pair ini itu tuh susah atau enggak? Apa ya dibilang? Pasti setiap yang mau melakukan sesuatu itu pasti ada prosesnya dan itu pasti punya kendalanya masing-masing, kesusahannya masing-masing. Dan aku pun nggak memungkiri, nggak mungkin aku bilang aku senang-senang aja ya kan, belajar senang itu tidak mungkin saudara. Jadi aku memang pasti susah, berat, banyak prosesnya. Aku nggak bilang yang teman-teman yang lain itu nggak belajar, tapi kita semua punya metode masing-masing cara belajarnya. Jadi aku bangun, belajar lebih, meminta lebih, sampai menyusahkan guru ya kan. Dia pulang nggak bisa, dia baru duduk pas datang, aku udah ngerepotin kayak gitu. Pokoknya harus lebih, do more kayak gitu. Dan itu ya dari diri kita kayak gitu. Ya susah, siapa yang nggak bilang susah? Siapa yang bilang bahasa itu mudah? Apalagi bahasa Jerman. Kalau mudah dah gampang ya kan pergi. Dan juga proses-proses yang lain semuanya aku serahkan sama Tuhan.
aku berdoa, aku lakukan yang terbaik, Tuhan yang selesaikan dengan sempurna. Kayak gitu sih prinsip aku. Oke, tapi kan untuk bangun dan lain-lain itu kan butuh apa ya? Kayak motivasi yang cukup kuat gitu dan konsisten ya. Iya. Kalau dari kamu tuh gimana sih caranya biar bisa konsisten dengan metode kamu itu? Kalau aku yang tipenya itu belajar struktural dan juga harus melihat, membaca dan menulis. Yang buat aku begitu karena aku konsisten dulu di 2 minggu pertama biasanya. Oh. Aku konsisten dulu, jadi aku paksa diriku dulu untuk bangun. Kan Iya. gitu kan. Jadi kayak Susah banget kan Iya, bangun kayak gitu. pagi. Itu susah loh. Susah. Aku juga pasti ngelewatin tuh. Aku merasa kalau aku nggak bisa lewati langkah pertama, langkah kedua, ketiga nggak bisa. Jadi pertama aku tuh harus bangun. Langkah pertama aku harus bisa bangun cepet. Jadi aku bangun cepet. Itu tuh seminggu pertama masih jadi tapi setelah lewat itu aku langsung bangun itu langsung tetap di jam itu juga aku bangun. Jadi aku tuh nggak megang HP. Jadi badan aku tuh kecuali kalau pakai Google Translate ya. Jadi badan aku tuh langsung otomatis bangun langsung berdoa gitu. Jadi nggak ini lagi, nggak pakai alarm lagi, nggak ini. Udah alarm tubuh. Iya, jadinya alarm badan kan, kayak gitu. kan. Tapi itu setelah 2 minggu tuh seminggu lebih kayak gitu tuh ini udah konsisten. susah. Iya, pas awalnya susah yang Awalnya seminggu itu, susah. baru setelah itu konsisten sendiri badannya ngikut. Oh. Dan karena memang ini aku yang mau, jadi aku lakuin yang the best yang diri aku bisa kayak gitu. Oke. Ya begitu. Karena ini adalah pilihan kamu dan ini kemauan kamu, jadi Betul, genau. Memang butuh tekad yang kuat banget sih buat ke Jerman, Iya, apalagi benar. buat belajar bahasanya juga. Iya. Sulit tapi bisa kok. Iya itu benar. Memang nggak mudah, sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nggak ada yang bilang nggak bisa. Iya. Gitu. Itu sih, Siap. good sih. Aku suka. Nah, aku tadi kan kamu cerita nih, kalau kamu suka ngerepotin guru. Iya. Emang ngerepotinnya gimana sih? Karena guruku itu namanya Frau Divit. Dia kan kita mulai belajar tuh jam 9 ya. Jadi Frau itu tuh belum duduk, itu biasanya udah aku cecar sama pertanyaan. Frau, aku ngapal ya, maju ke depan gini. Frau, ini ya, ini. Jadi kita itu harus excited setiap harinya. Pasti ada waktu kita jenuh, tapi kita tuh harus balik lagi. Tanya, Frau, gini ya. Atau kalau di hari sebelumnya aku tuh nggak tahu, aku nggak ngerti, aku tuh buat sendiri soal. Itu aku tanya balik ke Frau-nya. Jadi sebenarnya aku yang ngasih PR ke Frau, untuk Frau itu ngasih PR ke aku, ngerti nggak? Kayak iya benar. Jadi aku kasih, Frau, aku mau deh, aku yang nggak ngerti yang ini gitu. Jadi aku tulis, dia ngasih sorenya, terus besoknya itu hasil yang dia itu udah aku kerjain, terus aku minta lagi gitu. Jadi dia tuh tanya deh sama Frau-nya, kayak aku tuh paling repotin setiap detailnya karena aku itu tipenya belajar struktural, bukan yang kayak denger tuh langsung ngerti. Iya. Jadi aku harus tahu ini dari mana. Jadi kalau tipe-tipe kalian yang belajar struktural kayak gitu, itu tuh harus tahu dari mana A sampai Z. Maksudnya kayak kenapa ya dia ini Kok harus bisa gini di sini ya? ya? Kenapa harus begini ya? Nah, itu tuh kalau nggak ngerti itu bakal ribet gitu. Oh. Jadi aku bukan otodidak, makanya aku setiap ini lagi dong, contohnya lagi dong. Kalau nggak aku yang ngasih, aku yang buat sendiri kalimatnya, itu aku minta koreksi. Aku selalu kayak gitu. Bro, ini aku buat nih 10 soal, tolong Bro koreksiin. Kalau masih minimal harus salah satu. Kalau masih ada lebih 3 atau 4 aku bikin terus. Jadi aku selalu kayak gitu. Ya aku bikin terus sampai Bro-nya muak sih biasanya. Karena aku hurun kan jelek. Jadi aku bilang, Bro, ada nih satu momen mana? Bro, saya butuh hurun lagi Bro. Terus Bro-nya bilang, aduh Dep, ini sudah saya kasih 1 buku katanya kayak gitu. Udah 1 buku, tapi aku masih nagih gitu loh. Jadi ya memang kayak gitulah. Makanya sampai chaos lah pokoknya. Ini kayaknya the real ngerepotin The real. guru sih. The real, aku tuh paling ngerepotin. Maaf ya Frau. Tapi Frau bangga nggak? Aku udah berangkat. Aku berharap kayak gitu sih Frau. Spill nilainya dong. Lupakan. Nggak ada. Oke, lanjut. Lanjut. Menurut kamu nih di proses sama persiapan au pair ini, apa sih momen yang paling berkesan buat kamu yang bikin kamu tuh inget banget, yang momentum banget lah? Oh, pas visa keluar sih. Pas visa keluar tuh 1 hari sebelum visa itu keluar, aku tuh gini, kalau aku tipenya saat menyerahkan sama Tuhan, itu aku biasanya percaya visa itu keluar. Cuman ada saat dimana secara daging ya, secara manusia kayak, aduh, keluar nggak ya kayak gitu. Ya, pasti khawatir Iya. ada keraguan Iya. kan. Jadi 1 hari sebelum visa itu keluar,
itu aku tuh nangis di dalam kamar. Gimana? Jadi aku kayak, aduh corona nggak ya? Gimana gitu. Nangis, aku berdoa, dan aku jarang nangis di depan keluarga. Karena mungkin anak pertama kali ya. Oh. Gimana anak pertama yang sana? Jadi aku tuh anak pertama selalu kayak gitu. Jadi aku lebih bagus marah-marah. Karena aku kayak kakak nih kayak gitu, nunjukin wibawa gitu kan. Setelah aku kayak gitu, besoknya langsung keluar bisa aku pas aku lagi motong wortel. Swear, aku motong wortel sambil buka-buka HP. Terus tiba-tiba notifikasi email apa kalau pisahnya Pak Jaka.visa gitu ya. Iya. Jaka.visa gitu kan. Terus aku wah, aku buka gitu kan. Di rumah lagi sepi gitu kan. Di rumah aku sendiri, aku lagi memasak. Terus tiba-tiba aku buka, wah keluar, aku langsung loncat-loncat, aku buka speaker, aku bikin lagu yang paling kenceng, aku bikin, wih, aku seneng gitu, aku ketawa kayak orang gila, aku seneng banget kayak gitu. Habis itu pulang mamaku langsung aku bilang, mamaku juga seneng, tapi senengnya kayak, ya baguslah. Jadi kayak ekspektasiku mamaku bakal lompat-lompat juga kan, ternyata enggak. Jadi kayak, wah ya puji Tuhan ya, tapi enggak kayak, ya puji Tuhan kayak gitu aja. Tetap elegan, sebagai orang tua harus elegan. Gitu. Puji Tuhan, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, pasti tetap diingatkan lagi ya, kayak gitu. Ya gitulah, pokoknya itu momen yang paling, oh aku berangkat, fix kayak gitu. Aku langsung merasa ada, pasti kita tuh punya titik di mana kayak, fix aku berangkat. Iya. Aku punya fix berangkat, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi kayak gimana gitu, nggak. Pas bisa keluar, aku berangkat. Aku langsung begitu sih, kayak oke, aku berangkat. Nah, menurut kamu nih, Apa? seberapa worth it sih kamu ikut au pair ini? Kenapa seberapa worth it sih program au pair ini? Dari sudut pandang mana dulu nih? Sudut pandang kamu. Kalau misalnya bicara tentang worth it, itu tergantung kenapa dia mau ke situ. Kalau aku yang memang punya plan ke depan setelah au pair, aku ngerasa worth it. Tapi kalau kita lihat dari nilai ininya apa ya, Tasunggat misalnya kayak gitu. Karena aku nggak begitu melihat Tasunggat ya. Maksudnya ada yang lebih besar dari Tasunggat kayak gitu. Iya, benar. Jadi aku mampu mengurangi yang lain untuk sesuatu yang lebih besar kayak gitu. Menurut aku worth it karena aku punya plan-plan ke depan yang lainnya. Begitu. Jadi kamu memang tipe orang yang mengedepankan experience gitu ya? Aku tipe orang yang punya prioritas. Jadi kalau sama kayak aku kalau milih GF gitu ya, itu ada yang besar-besarnya, sama kayak milih jodoh lah. Kalau dia udah seiman, ada nih poin-poin besar, 10 poin besarnya kayak gitu. Tapi dia kotor orangnya gitu. Tapi aku bakal tolerir sama yang itu, karena dia sudah penuhi yang lain kayak gitu. Dan menurut aku Tasunggat itu nggak akan menentukan aku. Kita nggak bisa ya hidup tanpa uang ya. Tapi memang the real uang nggak bisa menentukan segalanya, itu benar. Aku memang bisa, kita harus bisa ngomong dan bisa memaknain itu kayak gitu. Oke. Lalu di 5 tahun ke depan, kamu ngeliat kamu tuh lagi apa sih, maksudnya di posisi apa sih 5 tahun ke depan? Aku di 5 tahun ke depan itu sudah mandiri secara finansial pasti. Wah. Aku tidak punya gini. Ada orang yang punya target harus ngumpulin uang berapa ratus gini. Mandiri secara finansial itu menurut aku nggak begitu. Maksudnya mandiri secara finansial itu nggak harus target uang begitu. Jadi aku tuh pengen uang itu produktif gitu. Jadi pokoknya aku mandiri secara finansial. Aku mandiri secara finansial, aku matang sebagai manusia. Terus juga ya itu sih. Itu sama aku punya wishlist sih yang pokoknya di 5 tahun itu aku harus bisa apa kayak gitu. Tapi itu ya plan, semuanya balik lagi ke kehendak Tuhan lah kayak gitu. Oke. Kalau gitu boleh nggak spill sedikit wishlist pertama kamu apa? Ya, boleh nggak? Soalnya ada bagian jodohnya ini. Oh, jadi sekarang mau cari jodoh di sana? Ah iya betul ya. Oh, gitu. Soalnya muka saya cantik banget nih. Banyak loh yang ini. Yang apa? Ya. Yang apa? Ngomong sekarang biar ada jejak diri Kalau juga. Deborah kan mirip, enggak Deborah, tapi Deborah emang punya pesonanya dia sendiri kan. Makasih ya guys, IG ku di sini. Charming sekali Deborah itu. Tapi plan terdekat kamu berarti apa nih? Atau kamu mau urlap dulu, mau ngunjungin ini apa, tembok Berlin dulu? Online. Aku itu nggak mau have fun dulu. Aku harus kuasai dulu satu hal. Aku menguasai, aku punya penguasaan diri. Jadi aku nggak mau asal-asal datang gitu, karena aku bukan cuma mau 1 tahun menurut aku di sana ya, tapi kan itu planning aku gitu kan. Jadi aku pengen kuasai itu dulu, terus aku harus gini dulu, apa ya namanya, pertama yang harus kulakukan itu aku harus
tahu dulu, kuasain dulu lah itu gimana, terdekat aku gimana, terus rancangan-rancangan ke depannya gimana kayak gitu. Jadi jangan dulu have fun dulu kayak gitu, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin beberapa kali kemana kayak gitu untuk mengetahui tempat-tempat tertentu. Iya. Kalau sudah sampai di sana, yang penting kan kita harus tahu tempatnya dulu ya untuk melakukan sesuatu kayak gitu sih. Oke, tapi berarti kamu plan on stay lama ya di sana, atau kamu plan bahkan tinggal di sana? Kalau stay, aku cinta kali sama Indonesia. Aku pengen mandiri secara finansial di sana. Kalau misalnya nggak ada yang membuat aku bertahan di sana ya, misalnya kayak entah mungkin jodoh atau gimana gitu, aku pulang lah. Papa mamaku tuh is number one ya sih. Adekku number two. Jangan marah ya, Dek. Nah, kalau gitu boleh nggak sih kamu kasih pesan-pesan buat orang tua dan keluarga kamu? Orang tua dan keluarga ya? Iya. Apa ya? Oke. Halo. Halo, Mama, Papa. Yohan, Titin. Kalian tuh paling tahu, yang pertama kali tahu apa yang setiap yang kurasakan. Kalian tahu setiap prosesku sampai aku bisa ada di sini nih. Ini Flukhaven ya. Ada di sini itu semua karena Papa sama Mama, sama Yohan, sama Titin. Setiap doa. Kadang aku itu ngerasa, nih ya Kak, kadang aku itu ngerasa, pernah nggak sih kayak ngerasa, aku nih belum mumpuni banget ngelakuin ini, tapi kok aku berhasil ya, kayak gitu. Berarti itu karena doa mama papaku, atau saat dimana aku tuh nggak berdoa atau gimana kayak gitu kan, tapi aku berhasil. Aku baru ngerasa itu doa papa mama, itu doa adik-adikku kayak gitu. Dan aku pengen sih orang ngerasain itu juga kayak gitu. Memaknainnya itu susah, ngomongnya gampang tapi harus memaknain kayak gitu. Jadi aku ya pasti aku bersyukur, aku berterima kasih. Jadi ya pokoknya yang terbaik lah. Aku minta didoakan supaya ya lancar-lancar lah ya dengan semua yang kurancangkan, yang sudah aku kasih tahu, semua planningku, semua harapanku, biar itu juga jadi harapan mama sama papa sama adik-adikku. Semua yang terbaik, adik-adikku juga pasti. Boleh lah kau tengok sikit ya kakakmu ini adik ya. Kau tengok, kau rimang-rimangi filter. Yang bagus kau ambil, yang jelek jangan. Yang jelek jangan, yang bagus kau ambil. Jadikan standarmu dan kau harus lebih dari aku. Gitu. Kita harus terikat di dalam doa, kita harus terikat di dalam kasih. Karena aku sayang sama papa sama mama, aku sayang sama adik-adikku semua. Tuhan berkati. Oke. Semoga ketemu jodoh di sana ya. Oke deh kalau gitu Kak Nieje, kita udah mau check in dulu nih untuk nganterin Kak Deborah dan juga Kak Ana. Oke. Dan semoga kamu di sana sukses dan apa yang Amin, menjadi tujuanmu di awal ini Amin. tercapai semua. Dan juga semoga kamu bisa bawa pulang apa yang kamu bilang tadi ya. Iya. Apapun itu, gelar, uang, dan lain-lain. Jangan terlalu di spill banget ya yang tadi. Oke deh, semoga sehat selalu Deborah, dan terima makasih kasih banget udah ngeluangin waktu buat kita hari ini. Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Dadah. Cheers, Kak Nieje. Cus, 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 cus. Dia mau salaman, Om. Salaman. Kamu mau sama kamu. Tandain nanti. Siapa namanya tadi? Siapa namanya nih? Tandain aja tadi. Ada nggak foto bareng?